Berusahalah mengetahui aib diri sendiri. Tashawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Usahamu untuk mengetahui celah diri yang masih ada di dalam dirimu, itu lebih baik dari usahamu untuk terbukanya bagimu tirai ghaib. Seorang salik haruslah berusaha selalu melihat celah dan aib yang ada pada diri sendiri. Jangan sampai mempunyai tujuan supaya mengetahui perkara yang ghaib yang menjadi kemauan hawa nafsu, seperti ingin mengetahui rahasia di hati orang lain, rahasia takdir, dan lain-lain. Karena itu bisa mencela kehambaanmu kepada Allah. Orang arif berkata, jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqamah dan jangan menjadi hamba yang menuntut karomah. Istiqamah adalah menunaikan kewajiban, sedang karomah adalah menuntut kedudukan. Karomah dan kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu sebagai hasil dari istiqamah. Istiqamah berarti tetap dalam ubudiyah, tidak berubah keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah, ketuhanan Allah, kekuasaan Allah, dan kebijaksanaan Allah, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, suka ataupun duka, kaya ataupun miskin. Untuk lebih memahami hikmah tersebut, mari kita dengarkan bersama kisah berikut ini. Di sebuah padepokan di kaki gunung, hiduplah seorang murid bernama Hasan. Hasan adalah murid yang sangat rajin. Ia salat malam tidak pernah putus, puasa sunnah setiap Senin Kamis, dan zikirnya ribuan kali sehari. Namun di dalam hati kecilnya, Hasan memiliki satu keinginan terpendam. Ia mendengar cerita-cerita tentang para wali yang memiliki karomah keistimewaan. Bisa membaca pikiran orang, bisa melihat masa depan, atau bisa melihat alam jin, alam gaib. Hasan berpikir, jika aku beribadah cukup keras, Allah pasti akan membukakan mata hatiku agar aku bisa melihat hal-hal gaib itu. Suatu hari Hasan mendatangi gurunya, Kiai Abdullah, dengan wajah gusar. Wahai guru, saya sudah beribadah bertahun-tahun. Saya sudah menahan lapar dan kantuk. Tapi mengapa tirai gaib belum terbuka bagi saya? Saya masih tidak bisa melihat rahasia hati orang lain. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah ibadah saya kurang? Kiai Abdullah tersenyum tipis, lalu mengajak Hasan ke halaman belakang, di mana terdapat 2 buah gentong air besar. Hasan lihatlah 2 gentong ini. Gentong pertama terbuat dari kaca kristal yang indah, tapi di dalamnya penuh dengan lumpur hitam yang bau dan beracun. Gentong kedua terbuat dari tanah liat biasa yang kusam, tapi isinya air pegunungan yang sangat jernih dan bersih. Saya melihatnya, guru. Sekarang bayangkan jika kamu ingin meminum air atau ingin melihat dasar gentong itu, gentong mana yang kamu pilih? Tentu saja gentong B, guru. Meskipun luarnya biasa saja, isinya bersih. Gentong A percuma saja indah dan tembus pandang, transparan. Kalau isinya racun, itu berbahaya. Nah, Hasan, keinginanmu untuk melihat yang gaib, melihat rahasia takdir, atau membaca hati orang lain, itu ibarat kamu ingin agar dinding gentongmu menjadi kaca kristal yang tembus pandang. Kiai Abdullah menatap mata muridnya tajam namun lembut. Tetapi, kamu lupa memeriksa isi gentongmu sendiri. Di dalam hatimu masih ada lumpur, rasa ingin dipuji, ria, rasa merasa lebih suci dari orang lain, ujub, dan ketidaksabaran. Jika Allah membukakan tirai gaib untukmu sekarang, sementara hatimu masih kotor, kamu akan celaka. Kamu akan sombong karena merasa sakti. Kamu akan sibuk menilai aib orang lain yang kamu lihat, lalu lupa pada aib dirimu sendiri. Itu akan menghancurkanmu. Hasan tertegun. Ia menyadari bahwa selama ini tujuannya salah. Kiai Abdullah melanjutkan nasihatnya. Hasan, tugasmu sebagai hamba bukanlah menuntut karomah, keajaiban, kesaktian, tapi mengejar istiqamah, ketaatan yang terus-menerus. Lebih baik kamu sibuk mencari kalajengking, sifat buruk, di dalam saku bajumu sendiri agar tidak menyengatmu, daripada kamu sibuk ingin melihat bintang di langit yang jauh. Mengetahui aib diri sendiri, sombong, dengki, pamer, itu menyelamatkanmu. Sedangkan mengetahui hal gaib itu seringkali hanya memuaskan hawa nafsu. Sejak hari itu Hasan berhenti meminta agar bisa melihat hal gaib. Ia mengubah doanya. Ia sibuk menangisi dosa-dosanya, sibuk memperbaiki niatnya, dan sibuk membersihkan hatinya. Dan justru di saat itulah ia menemukan ketenangan sejati, sebuah karomah yang sesungguhnya. Semoga Allah selalu memurnikan niat kita hanya untuk mengabdi dan menghamba padanya. Amin ya Rabbal Alamin.